Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Khadijah Rentan Carmelita Mariono dengan NIM 2017-21068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal metodologi penelitian saya, yaitu berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Struktur Modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada perkembangan zaman saat ini menambah daya saing yang tinggi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor bisnis. Persaingan ini membuat perusahaan-perusahaan harus bisa menempatkan dirinya sebagai perusahaan yang stabil dan siap bersaing. Karena sebuah perusahaan harus meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan juga bisa bertahan dan berkembang dengan nilai perusahaan yang baik dan menjadi pertimbangan khusus bagi investor dalam menanamkan modal. Kemudian dengan begitu, berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dan menurut Harmono 2009-233, nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Ada beberapa hal yang mengemukakan tujuan dan berdirinya sebuah perusahaan, yaitu untuk memperoleh laba, meningkatkan penjualan, dan memaksimalkan nilai saham. Dan dari tujuan-tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansi tidak banyak berbeda, tapi hanya dengan penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara lain dengan yang lainnya. Menurut Harjinto dan Martono 2005. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu antaranya di profitabilitas, likuiditas, leverage, dan struktur modal. Dan beberapa faktor di atas ini memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, dan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang kelima, apakah pembagian dividen dapat memperkuat atau memperlemah hubungan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan kemudian yang keenam, yaitu apakah variabel pembagian dividen dapat memperkuat dan memperlemah hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada tujuan penelitian yang dapat disusun dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat yaitu untuk mengetahui profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang kelima yaitu untuk mengetahui pembagian dividen apakah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi investor sendiri, yaitu memberikan kontribusi bagi investor untuk menambah kajian dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengembangkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu bagi mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu dalam bidang manajemen keuangan serta landasan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, dan yang pertama yaitu nilai perusahaan. Tujuan perusahaan didirikan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan atau adanya pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang mudah terlihat adalah adanya dengan penilaian yang tinggi dari eksternal perusahaan terhadap aset perusahaan maupun terhadap pertumbuhan pasar saham. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar seandainya perusahaan dijual. Nilai perusahaan dapat tercermin melalui harga saham.
Semakin tinggi harga saham berarti semakin tinggi juga tingkat pengembalian kepada investor. Itu berarti semakin tinggi juga nilai perusahaan terkait dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu untuk memaksimalkan atau memakmurkan pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profitabilitas. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja perusahaan. Karena bagi perusahaan, profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan suatu organisasi. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas sesuatu perusahaan tertentu dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Profitabilitas sendiri pada dasarnya adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aset maupun modal sendiri. Profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, di mana kebijakan dan keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca. Profitabilitas adalah satu indikator kinerja manajemen yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan selama pengelolaan kekayaan perusahaan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas yang akan menunjukkan seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sendiri. Dan melalui rasio yang pertama seperti ROA atau Return on Asset, kemudian ROE, Return on Equity, dan NPM, Net Profit Margin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang likuiditas. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Menurut Wild et al. 2005 dalam Widarjo dan Setiawan 2009. Rasio likuiditas atau liquidity ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek atau lancar yang bersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dari rasio ini, banyak pandangan ke dalam yang bisa didapatkan mengenai kompetensi keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten dan jika terjadi masalah. Rasio ini digunakan dalam peneliti untuk rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar ini merupakan suatu dari rasio likuiditas yang paling umum dan sering digunakan. Current ratio juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang leverage. Sering diartikan sebagai pendongkrak atau kinerja perusahaan dan identik dengan utangnya. Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis terhadap rasio ini diperlukan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Utang tersebut yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan, menurut Sigit dalam Widarjo dan Setiawan 2009, rasio leverage biasa digunakan adalah rasio utang atau debt ratio, yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Semakin rendah rasio utang, semakin baik kondisi perusahaan ini, sebab hanya sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang.
untuk calon kreditur atau pemberi pinjaman. Informasi rasio utang ini juga penting karena rasio utang kreditur dan dapat mengukur seberapa tinggi rasio utang yang diberikan kepada suatu perusahaan tersebut. Leverage rasio atau yang lebih akrab disebut dengan rasio leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan tingkat utang yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau bisnis. Rasio leverage ini juga lainnya dengan solvabilitas dan dapat dipahami sebagai rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka panjangnya. Utang jangka panjang itu sendiri dimaknai sebagai kewajiban atau utang yang waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal ini merupakan bagian dari struktur keuangan yang mencerminkan perimbangan absolut maupun relatif antara keseluruhan modal eksternal baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan jumlah modal sendiri menurut Rianto 1999. Per definisi, struktur modal merupakan kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang menurut perusahaan. Menurut Brickman dan Houston 2001, ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu dengan stabilitas penjualan, dan yang kedua yaitu dengan struktur aktiva, yang ketiga yaitu dengan mempengaruhi struktur modal yaitu dengan leverage operasi, dan yang keempat yaitu menggunakan tingkat pertumbuhan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian. Kerangka konsep yang pertama yaitu hubungan dengan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan, maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik dari bersifat internal maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Ramawati dan kawan-kawan pada tahun 2007, ukuran perusahaan ini dinyatakan berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada tabel tersebut menggambarkan bahwa H1 profitabilitas, likuiditas, leverage, dan struktur modal secara simultan berpengaruh kebijakan dividen, dan yang H2 profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, H3 likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan kemudian H4 DAR atau leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kelima yaitu H5 struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa perspektif atau untuk rancangan penelitian. Untuk perspektif penelitian ini berdasarkan jenisnya. Penelitian ini merupakan penelitian murni karena dalam penelitian ini hanya mengkaji hubungan antara teori yang ada, apakah teori tersebut saling berkaitan atau saling berpengaruh atau tidak menurut Sofian Siregar 2013 4. Pertama yaitu berdasarkan perspektif tujuan studi. Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis karena pada penelitian ini diuji kebenarannya dan beberapa hipotesis yang bersumber berdasarkan teori yang ada. Hipotesis ini dianggap sebagai awal sebelum dilakukannya penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan data sekunder karena yang digunakan adalah data perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian berdasarkan metode penelitian ini menggunakan penelitian historis dan penelitian kausal. Karena data yang digunakan adalah laporan keuangan dari perusahaan tersebut dan dipublikasikan oleh BEI, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji berpengaruh rasio profitabilitas ROA dan likuiditas atau current ratio, kemudian rasio leverage, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan dimensi panel karena dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam periode
2006 sampai 2009. Kemudian saya akan menjelaskan tentang batasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka penelitian ini membatasi pada yang pertama, membatasi variabel yang digunakan, yaitu pengukuran faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan hanya menggunakan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, dan struktur modal. Dan yang kedua yaitu membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga, membatasi periode penelitian. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode 2006 hingga 2009. Kemudian saya akan menjelaskan tentang identifikasi variabel. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Di antaranya yaitu yang pertama, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi adalah nilai perusahaan yang diproksikan dengan harga saham perusahaan atau price to book value atau PBV. Yang kedua yaitu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi rasio profitabilitas diproksikan dengan return on asset, rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio, rasio leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio, dan struktur modal yang diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan definisi secara operasional mengenai variabel dependen maupun variabel independen serta alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian tiap-tiap variabel. Yang pertama yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses kegiatan selama beberapa tahun. Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan price book value atau PBV, dan PBV ini mengukur nilai yang investor kepada perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang telah ditempuh. PBV dapat diukur menggunakan rumus nomor 1. Dan yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama 1 tahun yang dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun. Menurut Sujoko dan Swebiantoro 2007. Menurut para ahli lain, profitabilitas merupakan suatu indikator kerja yang dilakukan pihak manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjuk oleh laba. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas ini dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan ROA dan dapat diukur dengan rumus nomor 2. Yang ketiga yaitu likuiditas. Rasio likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Rasio ini mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Utang dalam ini merupakan kewajiban dari perusahaan tersebut. Dan rasio likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan CR atau current ratio dan dapat diukur dengan rumus nomor 3. Yang keempat yaitu leverage. Rasio leverage yang biasanya disebut rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER, dan DER dapat diukur menggunakan rumus nomor 4. Yang kelima yaitu struktur modal. Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan atau financial policy. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang mencerminkan penimbangan absolut maupun relatif antara keseluruhan modal eksternal baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah modal sendiri menurut Trianto 1999. Dan per definisi, struktur modal merupakan kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Struktur modal dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER, dan DER dapat menggunakan rumus nomor 5.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur pada tahun atau pada periode 2006 sampai 2009 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling agar mendapatkan hasil representatif. Kriteria sampel tersebut yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2006 sampai 2009. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan manufaktur yang selama ini tahun 2006 sampai 2009 pernah membagikan dividen tunai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang data dan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara. Dan data sekunder tersebut berupa laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan tersebut digunakan untuk mengetahui profitabilitas, leverage, likuiditas, dan struktur modal dan nilai perusahaan yang diperoleh di situs BEI, yaitu www.idx.co.id. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teknik analisa data. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data, pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen sebagai pembaca, mempelajari dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dengan sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemudian dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dan analisa uji hipotesis. Dengan teknik analisis ini, kita akan mengetahui pengaruh antara variabel yang diteliti. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini dapat memberikan gambaran subjektif dan deskriptif dari suatu data yang dilihat dari rata-rata atau mean, kemudian standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness menurut Sofyan Siregar 2013-95. Analisis deskriptif ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan, yaitu profitabilitas, leverage, likuiditas, dan struktur modal. Kemudian yang kedua yaitu analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis ini menggunakan metode multiple regression analysis dengan menguji yang pertama ada uji simultan atau uji F dan uji parsial atau uji T pada profitabilitas, likuiditas, leverage, dan struktur modal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.